Indonesia ini kaya pemirsa. Beragam suku bangsa di dalamnya berbanding lurus dengan keberagaman kulinernya. Makanya tak heran kalau tiap daerah punya kuliner khas masing-masing. Di saat fajar belum meninggi dan juga bahkan alam belum berteriak pagi, kita sudah bangun dini hari untuk membuat jenang bumbung khas dari Kutaliman Banyumas. Ini memang nih kuliner tradisional yang harus dilestarikan dan rasanya juga katanya mantap, jempolan. Oke pemirsa, siapkan gula kelapa, panaskan pada penggorengan, kemudian tambahkan air agar gula lebih mudah melting atau meleleh. Jangan lupa untuk memperbesar api. Tapi di zaman modern seperti ini, kok masih menggunakan kayu bakar ya? Ternyata kayu bakar sengaja dipilih karena mampu memberikan aroma yang harum pada adonan. Nah, setelah gula mencair, masukkan parutan kelapa, aduk agar semua bahan tercampur rata. Sip, selanjutnya campurkan dengan adonan tepung ketan. Adonan ini kembali kita aduk pemirsa. Setelah tercampur rata, langsung kita diamkan selama 8 jam hingga adonan mengembang sempurna. Oke pemirsa, adonan ini kemudian kita masukkan pada bambu berukuran panjang 1,5 meter ini. Jadi ini alasan kenapa dinamakan dengan jenang bumbung, karena pada saat proses pemasakan medianya menggunakan bumbung atau bambu. Di sini bumbung itu diartikan dengan bambu ya Bu. Jadi nanti dimasukkan ke dalam sampai mungkin setengah dulu, baru nanti kita bakar langsung di dalam sini kan. Wih, mantap. Langsung kita masukin Bu ya. Sip, kita tuang adonan secara perlahan ya. Oh ya, saat pengisian tidak usah terlalu penuh, cukup setengah bambu saja. Karena saat matang, adonan ini akan mengembang hingga memenuhi ruang bambu. Oke, kita susun batang bambu berisi adonan ini pada tempat pembakaran. Susun saling bersebelahan dan jangan menumpuk ya, agar semua adonan mendapat suhu panas yang rata. Dari semua proses pengolahan jenang bumbung, proses pembakaran inilah yang memerlukan penanganan khusus, harus ditangani oleh ahlinya. Pak Muwarjo harus jeli mengatur waktu pembakaran. Sang ahli ini tahu kapan bambu harus diputar dan kapan bambu harus direbahkan. Proses pembakaran bambu berlangsung selama hampir 2 jam. Jika bagian ujung bambu sudah mengeluarkan gelembung, itu berarti waktunya bambu untuk kita rebahkan seperti ini. Untuk merebahkan harus sedikit demi sedikit agar si adonan tidak meluap dan tumpah. Hati-hati pemirsa, proses merebahkan bambu ini dilakukan di saat api masih menyala. Jangan sampai tangan ikut-ikutan gosong juga. Setelah 2 jam, bambu kita dinginkan sejenak, kemudian kupas bagian permukaan bambu yang gosong. Sisakan sedikit kulit bambu bagian dalam. Hilangkan bagian yang gosong sampai bersih semuanya. Wah, hari semakin terang, artinya saya harus bergerak ekstra cepat. Karena jenang bumbung sebentar lagi akan diambil untuk dijual pada konsumen setianya. Potong bambu dengan panjang sekitar 8 cm karena jenang bumbung ini biasanya dijual secara satuan seperti ini pemirsa. Nah, kan benar saja pemirsa, Bapak yang bertugas menjual jenang ini berkeliling sudah menunggu. Sebentar ya Pak, saya bantu memasukkan ke dalam keranjang pikulan. Pokoknya aman Pak. Jenang bumbung memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Proses produksinya yang rumit membuat tak banyak orang yang bisa membuatnya. Meskipun begitu, ratusan potong jenang asal desa Kutaliman ini ludes terjual setiap harinya. Soal harga, cukup murah kok. Dijamin gak bakalan membuat kantong kempes. Jadi memang setelah semua proses selesai, jenang bumbung ini akan dibawa keliling ke desa-desa ya Pak ya. Dan penjualannya pun satu persatu kayak gini Pak ya? Iya. Ini harganya berapa Pak? 1.000 rupiah dibawa keliling desa. Dan ini salah satu usaha untuk pelestarian makanan khas dari desa Kutaliman, Banyumas Pak ya. Oh, berhubung saya udah bikin dari tadi Pak, sekarang Bapak yang keliling Pak ya. Saya ngantuk Pak. Saya doain Pak, cepet laku. Oke Pak. Selamat Pak. Aduh.
Nah, setelah beristirahat, saya lanjutkan kembali penjelajahan Nusantara ala selamat pagi. Dari Kabupaten Banyumas, saya bergeser sedikit ke arah kota Purbalingga. Di sini saya sudah janjian dengan salah satu perajin yang memiliki karya sangat unik. Sip, tanpa berlama-lama, saya dan Pak Edi mengambil akar bambu sebagai bahan dasar kerajinan. Akar bambu yang digunakan pun berasal dari akar pohon bambu yang sudah lama ditebang alias akar yang sudah mati. Pertama, kita siapkan linggis untuk menghilangkan tanah di sekitar akar agar lebih mudah saat proses penjamputannya. Dorong sedikit demi sedikit dan kemudian tinggal diangkat saja. Kalau sudah, bersihkan akar bambu dari tanah yang menempel. Saatnya memahat. Proses pemahatan menjadi tahapan kunci dalam pembuatan kerajinan akar bambu karena bagus tidaknya kerajinan ditentukan dari proses ini. Pemahat harus memiliki daya imajinasi yang tinggi, karakter yang akan dibuat biasanya mengikuti bentuk dari akar bambu yang didapat. Amplas bagian karakter yang memiliki bidang datar agar lebih halus hasilnya. Saatnya finishing, semprot vernis secara merata kemudian jemur di bawah matahari selama 4 jam hingga vernis benar-benar mengering. Vernis berfungsi untuk mempercantik dan melapisi kerajinan agar tidak mudah rusak. Memulai usaha sejak 3 tahun lalu, pesanan pun kian ramai. Saat ini hasil kerajinannya telah menjangkau kota-kota besar di Indonesia. Bahkan Pak Edi mampu mengirim hasil kerajinan ke luar negeri setiap 2 bulan sekali. Untuk harga jualnya pun bervariasi. Jika dijual di dalam pasar lokal Purbalingga, kita bisa membeli dengan harga Rp75.000. Tapi jika sudah masuk ke toko oleh-oleh, harganya pun mampu melambung tinggi, yaitu mencapai Rp300.000. Bagaimana pemirsa? Apa Anda tertarik membeli untuk memperindah ruangan rumah Anda? Kalau saya sih peruntukannya bisa untuk apa saja, selama saya diberikan secara gratis. Krisna Herdiato, Anggi Yuda Prayitno, Jawa Tengah.